Kalau saya tanya begini, Anda kuliah untuk apa? Gini aja, yang masih kuliah angkat tangan, supaya nggak jawab yang nggak kuliah. Nah, Mas, kuliah di mana? Hamka. Jurusan apa? Kenapa ngambil kesehatan masyarakat? Supaya masyarakat sehat. Baik. S1 aja atau mau sampai S2? S1 aja dulu. Ke depan mau lanjut S2. Kapan? Setelah lulus langsung atau mau kerja dulu? Kerja dulu. Lalu berapa tahun setelah kerja mau ngambil S2? Hah? Kalau sudah siap, kapan siapnya? Apakah setelah menikah atau sebelum menikah? Udah siap, jadi belum jelas kapan kesiapannya. Belum, baik. Udah nikah? Aduh, miskin juga nih ya. Orang Arab tuh kalau bilang miskin bukan miskin harta, kasihan gitu kan. Baik, mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah menikah ya. Mau lanjut S3? Enggak, setelah S2, S3. Mau kerja di mana? Sesuai jurusan S1. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini bagus. Tapi tipikal orang beriman, wal tanzur nafsu ma qaddamat ghad itu sampai akhirat. Aktivitas Anda itu mengantarkan kepada akhirat, kehidupan akhirat yang bagaimana. Jadi bagusnya kalau kata Quran, bagi insan beriman, turunkan akhiratnya, turunkan ke bawah jadi kurikulum hidup. Itu yang diikutin aja selama hidup. Contoh begini, contoh paling gampangnya gini. Bapak Ibu kalau ke akhirat, mau tempatnya di mana? Di surga. Nah, surga itu kan ada 8 pintu, 8 turunan, 8 ragam. Bapak Ibu dari 8 itu ada surga Firdaus, surga Aden, Darussalam dan sebagainya. Mau yang mana? Firdaus. Saya tuh bener kalau tanya orang jawab Firdaus, mau ketawa nggak enak gitu kan, mau senyum nggak nyaman tapi kesel gitu. Sholat 5 waktu, tahajud jarang, puasa sunnah enggak, baca Quran malas, cita-cita Firdaus. Terus di tempat itu pengen ketemu Nabi ya. Insya Allah, optimis ya. Di surganya mau yang mana? Bagus. Pertanyaannya, apa amalan yang mengantarkan Anda layak sebagai penghuni surga Firdaus? Nggak cukup dengan amin, nggak bisa. Ada amalannya. Maka yang ingin saya terangkan gini, kurikulumnya turunkan ke bumi. Siapa para penghuni surga Firdaus itu? Maka, ya, tunggu sebentar ya Bu ya. Maka oleh Quran diterangkan runtutan ayat dan amalannya. Turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 9, boleh sampai ayat 11 juga. Kita batasi sampai 9 dulu. Ke ujung ayatnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Jadi hamba Allah ini sedang berkegiatan di bumi, di dunia. Tapi kata Allah, ini calon pewaris surga Firdaus. Apa amalannya? Yuk dari ayat 1-nya. Beruntung nggak kalau masuk surga Firdaus? Bahagia nggak? Sukses nggak? Masih ingat gabungan sukses dan bahagia disebut apa? Falah. Orangnya apa? Muflih, kan? Jamaknya muflihun. Baik, perhatikan ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu kata kerja dari kata muflih. Muflihun itu kata kerjanya aflah. Artinya kalau ingin jadi muflihun harus banyak bekerja, berusaha, maksimalkan. Saya jamin kata Allah, orang beriman itu kalau benar imannya dan mengerjakan amalan berikut ini, dia akan sukses, bahagia, ditempatkan di surga Firdaus sebagai pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa saja amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar salat, dia berusaha selama hidup untuk khusyuk salatnya. Kalau mau surga yang standar, salat. Tapi kalau ingin surga yang istimewa, VVIP, khusyuk salat. Jadi orang ini selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat. Dia belajar, dia konsultasi, dia bertanya, dia berikhtiar, dia berusaha supaya khusyuk sholatnya. Apapun pekerjaan dia. Lalu diturunkan ini ke muka bumi. Turunkan. Jadi kurikulum. Apapun pekerjaannya, apapun pelajarannya,
Anda misalnya pengen masuk surga Firdaus, Anda mahasiswa, boleh, silahkan di ilmu kesehatan, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau benar-benar pengen serius, tempatkan di kampus, di sekolah, yang di situ ada pelajaran bahkan tentang sholat. Ya, teruskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Calon penghuni surga Firdaus meninggalkan lagha. Lagha itu semua yang enggak bermanfaat. Sehingga penghuni surga Firdaus itu kalau bicara, semua punya nilai dari pembicaraannya. Ya. Nggak ingin tergerak menyampaikan sesuatu yang sia-sia yang nggak ada maknanya. Ya. Di semuanya, bahkan candanya pun masih ada manfaatnya. Nabi itu bercanda, Pak. Nabi itu kadang sifatnya humoris. Beliau tertawa bersama orang yang senang. Ya, berduka bersama orang yang setengah mengalami musibah. Ada 150 hadis kurang lebih tentang canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 150 ada 150 hadis kurang lebih tentang canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 150 hadis. Sampai yang gerahamnya terlihat, sampai yang kelihatan bagaimana bersih keadaan beliau. Ada tawanya, ada candanya. Canda di rumah tangga dengan istrinya. Ya, walaupun istrinya sudah sepuh misalnya seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, itu masih bisa bercanda, Bu. Ya, Sayyidah Saudah itu sudah sepuh, menikah dengan Rasulullah, senang bikin kue lewat adonan. Itu kalau sedang bikin adonan, Nabi datang, adonannya masih diberikan di keningnya seperti ini, bermain begini. Tuh. Coba bapak, kakek dan nenek masih bercanda nggak tuh? Dan masih manggil sayang. Masih manggil apa? Sayang. Kapan terakhir manggil sayang sama pasangan? Semoga nanti Anda cepat nikah ya. Nah ini keluarkan semuanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat. Berarti kalau pengen ke surga Firdaus harus punya cita-cita bisa zakat. Bagaimana bisa zakat? Ikhtiar. Kerja maksimal. Jadi bapak, saya tanya nih, bapak yang kerja nih, ibu yang di rumah, Anda bekerja sampai punya kedudukan, jabatan, harta banyak dan sebagainya, tujuan akhirnya apa? Ya, mudah-mudahan Allah berkati rahmati. Ya. Apa tujuan akhirnya? Kalau cuma mengoleksi kemewahan, rumah mewah, kendaraan mewah, ya, kehidupan nyaman, itu belum bisa ke sini. Orang-orang calon penghuni surga Firdaus, dia bekerja berusaha itu supaya untuk ibadah. Dia bekerja supaya bisa zakat, dia bekerja supaya bisa infak, dia bekerja supaya bisa sedekah. Allah kasih bonus dunianya, kaya juga. Apa kurang cukup pengetahuan tentang Abdurrahman bin Auf bagaimana kekayaannya? Kaya, hidupnya mewah, luar biasa. Tapi kemewahannya mengantarkan beliau ke akhirat yang ringan sekali proses seleksinya. Nyaris tanpa hisab. Utsman bin Affan kaya luar biasa, tanpa hisab masuk. Udah kaya, hidup mewah, nyaman, masuk surga tanpa hisab, top. Iya, ini miskin gak jelas, banyak maksiat, ya kan? Itu yang bahaya. Jelas sampai sini? Itulah kurikulum hidup. Nah, termasuk kurikulum hidup yang diajarkan di surah An-Naba ini adalah tentang kurikulum hidup pasca kehidupan di dunia. Dan Allah terangkan dulu, nih di dunia saya sudah atur begini supaya kita yakin dulu, diberikanlah muqaddimah. Supaya yakin dulu. Karena memberi info pada yang belum diyakini, itu harus dibuka dengan sesuatu yang diyakini dulu. Itu secara logika demikian. Jadi kalau Anda ingin menerangkan sesuatu yang orang belum yakin dengan itu, Anda harus kuatkan dulu dengan logika, terangkan kepadanya apa yang sudah dia yakini sebelumnya. Contoh begini. Nah, itu batuk. Bapak Ibu tahu tentara? Halo? Tahu tentara? Nah, gambarkan ada seorang tentara penembak jitu misalnya. Luar biasa. Track recordnya sudah bagus. 500 meter tembus pas sasaran. 1 kilo tembus pas sasaran. Sudah tahu kita semua dengan track recordnya. Tiba-tiba dia mengatakan begini, misal, saya bisa tembak itu tepat sasaran dengan jarak 5 kilo. Yakin gak? Ada orang gak yakin, gak mungkin dia terangkan, nih saya aja 500 meter sudah saya lakukan, 1 kilo pas sasaran, saya bisa mengukur berapa ini, kecepatan angin berapa knot sekian, presisinya berapa, tembusnya kemana, ukuran seperti apa, senjata saya kapasitas begini, yang kapasitas senjatanya jangankan 5 kilo, 7 kilo pun bisa sampai ke situ. Ketika semua pembukaan itu disampaikan, bertambah keyakinan kita dia mampu atau tidak bertambah sama sekali? Bertambah keyakinan kita dia mampu.
Saya akan menguasai bahasa itu dalam waktu 1 hari. Saya akan bisa bahasa Jepang bisa dalam waktu sehari. Ah, masa sih? Kemarin aja bahasa Inggris saya kuasain cuma 3 jam. Kemarin aja bahasa Rusia saya kuasain cuma 5 jam. Lalu dites, ditanya, bisa dia jawab. Ketika semua itu disampaikan, saya menguasai bahasa Inggris 3 jam, bahasa Rusia 5 jam. Mungkin gak dia menguasai bahasa Jepang dalam sehari? Maka tampilkan sesuatu yang sudah dia dapatkan keyakinan dan informasinya, itu akan membantu dan mendorong dia meyakini apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Maka ketika orang-orang belum memahami dan menyadari kehidupan pasca dunia, ada alam di kubur, ada alam di akhirat, ada kehidupan seperti ini, maka diterangkanlah oleh Allah tentang kuasa Allah membentuk semua kehidupan di dunia. Maka ini yang kemudian kita teruskan, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa kuasa Allah di dunia? Alam naj'alil arda ada. Bukankah tempat yang kamu huni sekarang saja aku yang ciptakan, kata Allah. Lalu disebutkan kalimat mihad seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, yang menyinggung tentang apakah bentuknya bulat, apakah fungsinya datar dan sebagainya, sudah saya terangkan. Wal jibala autada, dan aku jadikan supaya kuat walaupun bumi berputar, tapi engkau merasakan seperti tidak merasakan putarannya, nyaman beraktivitas. Aku pasak dia dengan gunung-gunung. Sekarang di berbagai ilmu diterangkan, geologi diterangkan, geografi diterangkan, bagaimana fungsi gunung ya untuk menopang dan menjadi kokoh pasak bagi bumi itu. Terbukti secara ilmiah. Jadi orang dulu menerima kalimatnya cuma lihat gunungnya, orang sekarang sampai ke sainsnya, sampai ke ilmunya. Kurang yakin apa lagi? Teruskan. Alam naj'alil arda bihada wal jibala. Kemudian wa khalaqnakum. Bukankah kalian sekarang pun hidup berpasangan? Siapa yang mampu menciptakan seseorang, ada laki-laki ada perempuan? Dan bukan cuma diciptakan, diberikan petunjuknya bagaimana cara berpasangannya. Dari ta'arufnya, Quran surah ke-49 ayat 13. Dari memberikan lamaran ya, dari melamarnya sampai memberikan maharnya, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Dari proses pernikahannya, Quran surah 30 di ayat ke-21. Dari tanggung jawabnya, kewajiban dan haknya, apa yang melekat pada laki-laki suami, apa yang melekat pada perempuan istri, Quran surah ke-4 ayat 34, sampai semua terkait dengannya. Diberikan keyakinan dulu apa yang telah kita alami sebelumnya. Kemudian setelah itu, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna wahaja wa anzalna minal mu'asirati ma'an fajjaja linukhrija bihi wa jannatin. Selesai. Itu tentang segala yang terjadi di dunia yang telah Allah ciptakan, yang kita alami setiap waktu. Jadi seakan ingin mengatakan begini, aku yang menciptakan segala yang kau alami di dunia ini. Setiap saat engkau lihat, engkau riset, engkau pelajari di kampus-kampus, engkau dapatkan dalam kehidupan, maka aku pula yang telah menyiapkan kehidupan akhirat seperti yang engkau rasakan saat di dunia ini. Aku yang buat, maka akhirat pun aku yang telah ciptakan. Maka kalau sekarang engkau alami, engkau yakin, kenapa engkau tidak meyakini apa yang sama yang telah aku buat untuk akhirat? Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, ini bagus. Tapi tipikal orang beriman, wal tanzur nafsu ma qaddamat ghad, itu sampai akhirat. Aktivitas Anda itu mengantarkan kepada akhirat, kehidupan akhirat yang bagaimana. Jadi bagusnya kalau kata Quran, bagi insan beriman, turunkan akhiratnya, turunkan ke bawah jadi kurikulum hidup. Itu yang diikutin aja selama hidup. Contoh begini, contoh paling gampangnya gini. Bapak Ibu kalau ke akhirat, mau tempatnya di mana? Di surga. Nah, surga itu kan ada 8 pintu, 8 turunan, 8 ragam. Bapak Ibu dari 8 itu ada surga Firdaus, surga Aden, Darussalam dan sebagainya. Mau yang mana? Firdaus. Saya tuh benar kalau tanya orang jawab Firdaus, mau ketawa nggak enak gitu kan, mau senyum nggak nyaman, tapi kesel. Gitu. Sholat 5 waktu, tahajud jarang, puasa sunnah enggak, baca Quran malas, cita-cita Firdaus. Terus di tempat itu pengen ketemu Nabi. Ya, insya Allah. Optimis ya. Di surganya mau yang mana? Bagus. Gede. Pertanyaannya,
Apa amalan yang mengantarkan Anda layak sebagai penghuni surga Firdaus? Nggak cukup dengan amin, amin. Nggak bisa. Ada amalannya. Maka, yang ingin saya terangkan gini, kurikulumnya turunkan ke bumi. Siapa para penghuni surga Firdaus itu? Maka, ya, tunggu sebentar ya Bu ya. Maka oleh Quran diterangkan runtutan ayat dan amalannya. Turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 9. Boleh sampai ayat 11 juga. Kita batasi sampai 9 dulu. Ke ujung ayatnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Jadi hamba Allah ini sedang berkegiatan di bumi, di dunia. Tapi kata Allah, ini calon pewaris surga Firdaus. Apa amalannya? Yuk dari ayat 1-nya. Beruntung nggak kalau masuk surga Firdaus? Bahagia nggak? Sukses nggak? Masih ingat gabungan sukses dan bahagia disebut apa? Falah. Orangnya apa? Muflih. Kan? Jamaknya muflihun. Baik, perhatikan ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu kata kerja dari kata muflih. Muflihun itu kata kerjanya aflah. Artinya kalau ingin jadi muflihun harus banyak bekerja, berusaha, maksimalkan. Saya jamin kata Allah, orang beriman itu kalau benar imannya dan mengerjakan amalan berikut ini, dia akan sukses, bahagia, ditempatkan di surga Firdaus sebagai pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa saja amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar salat, dia berusaha selama hidup untuk khusyuk salatnya. Kalau mau surga yang standar, salat. Tapi kalau ingin surga yang istimewa, VVIP, khusyuk salat. Jadi orang ini selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam salat. Dia belajar, dia konsultasi, dia bertanya, dia berikhtiar, dia berusaha supaya khusyuk salatnya. Apapun pekerjaan dia. Lalu diturunkan ini ke muka bumi. Turunkan. Jadi kurikulum. Apapun pekerjaannya, apapun pelajarannya. Anda misalnya pengen masuk surga Firdaus, Anda mahasiswa, boleh. Silahkan di ilmu kesehatan. Tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau benar-benar pengen serius, tempatkan di kampus, di sekolah, yang di situ ada pelajaran bahkan tentang sholat. Ya. Teruskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Calon penghuni surga Firdaus meninggalkan lagha. Lagha itu semua yang enggak bermanfaat. Sehingga penghuni surga Firdaus itu kalau bicara, semua punya nilai dari pembicaraannya. Ya. Nggak ingin tergerak menyampaikan sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada maknanya. Ya. Di semuanya, bahkan candanya pun masih ada manfaatnya. Nabi itu bercanda, Pak. Nabi itu kadang sifatnya humoris. Beliau tertawa bersama orang yang senang. Ya, berduka bersama orang yang setengah mengalami musibah. Ada 150 hadis kurang lebih tentang canda Nabi SAW. 150 hadis.